Intinya gitu. Jadi semua itu diberesin dulu. Makanya kalau misalnya kita belajar main saham, itulah value-value tentang mindset-mindset itu harus disepakati dulu. Itu yang penting. Jadi kalau teman-teman bermain saham, ya misalnya di sahamologi kan pasti ngasih tahu tuh mindsetnya pemain saham tuh gimana. Kita bermain saham Ya. sebagai praktisi itu mindsetnya apa? Ini harus disepakati dulu, ini harus dicamkan dulu di dalam bawah sadar. Tujuannya apa? Agar ketika kita berperilaku, bawah sadar kita sudah positif dulu. Jadi setiap rasionalisasi yang kita lakukan itu selaras dengan value yang benar, belief yang benar. Intinya di situ. Jadi Oh, percuma kita ngasih teknik yang keren-keren tapi bawah sadarnya nggak benar, pasti nggak beres. Oke. Kalau fokusnya di mindset dulu yang dibenerin, kadang seringkali mindset itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Padahal kita mendapatkan informasi, ya lihat foto orang, lihat media sosial, lihat flexingnya orang, saya pasti ikut yang nggak tertarik. Makanya awal-awal tahun 2022 kan pasti bisa teman-teman sudah paham ya terkait dengan robot trading, bahkan flexing binomo dan lain-lainnya. Ya, itu kan orang karena spontanitas, experience-nya itu saya harus bisa nih seperti ini, cepat ya gitu. Iya, Itu kan sesuatu yang kadang membuat kita menjadi irrasional, coach. Ya, memang susah gitu kan. Nah, ini apakah ada terkait dengan teknisnya atau saran dari coach? Ya, bagaimana sih mengelola sabar ini? Sabar kan gampang ini kan, gampang dikatakan. Tapi yang jalanin kan kita, itu. Susahnya di sana. Iya, berdasarkan praktikal coaching gimana coach pandangannya? Oke. Jadi teman-teman, saya bilang mindset yang utama, saya bilangnya itu gini. Kalau kita bermain saham, ini menurut saya juga pernah coba dan saya juga berapa klien tuh kebanyakan kan mindset orang yang datang ke klinik itu biasanya rata-rata nih dari habis main saham. Pingin untung gede tapi nggak berhasil. Pakai uang panas ternyata gagal. Ya. Rugi pakai punya orang. Nggak sampai kepikiran kalah nggak tidur-tidur jadinya sakit. Sampai berantem di keluarga. Itu kan mindsetnya. Kenapa? Mindset semuanya itu apa sih arahnya? Mindsetnya adalah pingin untung cepat. Saya selalu katakan, sesuatu yang terlalu too good to be true, itu jangan terlalu dipercaya. Selalulah pakai yang namanya insting manusia gitu. Kalau misalnya contoh, seorang motivator nih bilang, dalam 40 hari bakal kurang, ada cara agar dapat 1 M. Ya, normalnya nggak mungkin dia ngajar. Tinggal dia tiap 40 hari aja lakukan. Dapat 1 M. Berarti kalau dia sudah 5 tahun, ya berarti harusnya udah ber-MM uang dia, benar nggak? Sebenarnya itu satu cara berpikir rasional aja gitu. Jadi sesuatu yang terlalu indah, terlalu manis, terlalu enak, itu justru jangan terlalu dipercaya dulu. Sebenarnya yang paling penting di investasi, semua layaknya investasi adalah kita harus berprogres, bertumbuh. Itu sebenarnya yang penting. Jadi saya memikirkan teman-teman kalau mau terjun di saham, kalau mindsetnya ingin cepat untung, biasanya suka nyesel. Apalagi ketika nanti kalah. Nanti kalah makin gak irasional. Kenapa? Berpikirnya adalah coba tambah lagi, siapa tahu kalau saya tambah bisa nutupi yang kalah kemarin. Kan gak irasional, benar gak? Logikanya itu sebenarnya pinginnya nggak kalah gitu. Cuman ketika dia pinginnya instan semua ya susah. Jadi kalau misalnya kalau ditanya bagaimana bermain saham, ya mindsetnya utama itu adalah pikirkan kalau mau masuk saham, kalau Anda berpikiran bahwa ini pingin untung cepat dalam waktu instan, ya saran saya sebenarnya nggak cocok main saham gitu. Takutnya nanti Anda sakit di awal. Seperti itu sih saran dari pertama. Terus yang kedua gini, ini yang penting juga nih. Saya selalu bilang di kelas tuh gini, ada 2 orang naik motor, oke? Satu orang naik motor balap nih di jalan raya, harapannya cepat nyampe, benar nggak? Betul. Balap dia cepat nyampe. Satu juga sama, jalan cepat balap cepat. Dua-duanya jatuh. Konsekuensi kalau ngebut pas jatuhnya sakit, benar nggak? Pinginnya cepat, pasti kalau ketika jatuh sakit, ya. Nah, ada orang pertama ketika dia jatuh dia bilangnya gini, aduh sakit banget nih, waduh parah nih, nyesel nih saya ngebut-ngebut nih, nyesel nih saya cepet-cepet nih.
aduh tangan saya lecet nih, aduh tangan saya sakit nih. Apa yang terjadi? Pasti stres dia. Pasti dia mengutuki semuanya, mencari kambing kambing hitam, semua di blaming, semua disalah-salahin, apa aja disalah-salahin. Yang kedua, ketika jatuh, dia bilang gini, aduh syukur ya masih hidup ya, syukur ya masih bisa berjalan ya. Ya udahlah besok-besok saya nggak usah ngebut-ngebut lagi. Pertanyaannya, hidupnya yang mana yang lebih sehat? Pasti yang kedua. Yang kedua tentunya, betul. Oke. Dua-duanya mengalami kejadian yang sama, tapi membedakan keduanya adalah learning-nya, reaksinya, responnya. Jadi, Responnya. iya, responnya yang penting. Jadi kalau teman-teman mau bermain saham, mau ngebut terserah. Kan tiba-tiba ngebut tuh kalau dianalogikan di saham, invest banyak-banyak, berharap ini mainnya langsung volatilnya berharap naik cepat, kan pingnya ngebut. Ketika itu ternyata jatuh, pasti sakit, benar nggak? Tapi kalau responnya adalah tipe orang kedua, ya udahlah resikonya saya maksain main cepat, pinginnya instan, ya kalau jatuh ya kayak gitu, ya sudahlah, saya belajar deh, besok-besok nggak kayak gitu. Artinya apa? Dia loss, jadinya belajar. Ketika dia loss, dia jadinya bersyukur. Kalau orang pertama, ketika dia loss, dia mengutuki semua. Kira-kira yang mana yang paling happy hidupnya? Pasti yang kedua. Jadi artinya ketika teman-teman mau bermain saham, pastikan Anda memiliki satu mindset, bisa jadi realita nggak akan seindah dengan ekspektasi, tapi ketika itu terjadi, responlah dengan cara yang bisa membuat kita bertumbuh lebih baik. Itu dimiliki dulu, dipahami dulu. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya belajar, intinya gitu. Oke, jadi kalau malam ini kita sepakati kalau kita bicara filmnya adalah bermain saham, lebih tepatnya adalah bisnis saham. Kalau kita bicara main kan ibaratnya kayak main-main ya. Nah, tetapi kalau kita bisnis, ya, itu ada sesuatu yang kita bahwa kita pelajari, ada learning prosesnya. Namanya usaha, kayak dagang, trading kan misalnya dagang gitu ya. Ya, ada yang untung, ada yang rugi, ya selama itu make a business as usual, ya tentunya kita bisa melihat proses dan progresnya. Betul ya, Coach ya, seperti itu. Iya. Kebanyakan orang mengutuki loss, ya kan? Padahal sebenarnya loss itu ya suatu hal yang wajar. Anda melakukan apapun ya bisa jadi loss, intinya gitu. Itu nggak usah dipusingin. Yang dipusingin itu adalah ketika Anda tidak siap untuk loss dan memaksain untung gede, itu kan nggak cocok. Ya. Kalau misalnya Anda ada tips nggak Coach, terkait dengan learning prosesnya? Kalau misalnya ini kita mindsetkan bahwa ya bisnis saham, baik itu trading saham atau investasi di saham, ya tentunya secara psikologi kan kita perlu ada namanya learning kurvanya, learning prosesnya. Nah, pengalaman Coach biasanya seperti apa? Oke, learning kurvanya maksudnya proses belajarnya ya dari awal seperti apa ya? Betul. Oke. Jadi dalam kacamata psikologis sama hipnoterapi kan kalau hipnoterapi ada proses gitu. Iya. Jadi kalau di NLP nih, NLP. Jadi NLP itu ada dua prinsip yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman dalam hal pebisnis ya. Yang pertama itu cara berpikirnya sederhana. Setiap orang itu akan bertumbuh lebih baik ketika dia mulai dari keberhasilan yang kecil. Keberhasilan yang kecil akan membuat dia siap ketika harus menjalani suatu tanggung jawab yang lebih besar. Artinya apa? Setiap orang itu mulailah dari hal-hal kecil dulu. Hal-hal sederhana di saham seperti apa? Itu Pak Gembong paling tahu kan. Jadi kalau misalnya bermain saham, jangan langsung pinginnya langsung bermain di level atas. Kalau misalnya kita masih baru, belajarlah dulu dari hal kecil. Sama seperti anak-anak. Anak-anak baru lahir nggak mungkin disuruh lari. Pasti disuruh dulu merangkak. Habis merangkak, dia baru berjalan, baru lari. Kalau orang dipaksa langsung lari, apa yang terjadi? Pasti ya sakit. Pasti bisa jadi nggak jadi-jadi larinya. Mau lari, ujung-ujung nggak akan pernah lari. Kenapa? Itu proses itu bertahap. Jadi mulailah dari kecil. Hal learning dulu mulai dari hal yang sederhana, paling kecil di mana kalau orang sudah berhasil di hal sederhana, dia pasti siap untuk menjalani hal kedua, yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua di NLP itu ada namanya modeling. Modeling itu apa, Coach? Modeling itu artinya bagaimana kita mencari ekselensi dari seseorang. Jadi prinsip dari hal ini adalah saran saya,
temukan mentor yang bisa membimbing Anda jadi lebih baik. Temukan seseorang yang secara experience dia sudah berpengalaman di bidang ini. Secara experience dia sudah mengalami suka duka dalam bermain di dunia trading. Nah, jadikan dia mentor, belajar dari dia, itu akan terjadi percepatan. Jadi ini ada dua hal konsep yang berbeda. Satu secara step by step, tapi dengan cara modeling kita bisa menjadi speed up, lebih cepat. Kenapa? Kita belajar from the best. Itu akan lebih baik daripada kita belajar nebak-nebak sendiri. Wah, ini main saham ini kayaknya saya coba deh. Oke, ini kayaknya bagus nih. Bagusnya dari mana? Penglihatan mata sendiri gitu ya. Coba deh. Oh, ini kayaknya keren nih. Coba deh. Bedakan dengan yang kedua, bersama mentor. Nanti mentornya punya pengalaman. Wah, ini kalau dari minggu ini kayaknya bagusnya itu di sini. Prosesnya seperti apa ya? Kita kalau nanam saham jangan langsung di satu keranjang. Bisa keranjangnya kan. Jadi satu untung, satu rugi. Ya, itu kan pengalaman dari mentor. Sesuatu yang kalau kita belajar, tentu saja percepatan kita lebih baik. Jadi prinsipnya belajar perlahan-lahan dan belajar lebih cepat itu di NLP. Ya, kalau mau lebih cepat berhasil, gunakan dua tips itu. Saya yakinlah bermain sahamnya pasti lebih oke. Oke, thank you Coach. Dua yang sangat fundamental adalah learning prosesnya. Pertama, temukan winning ya step-nya, small winningnya. Iya, step-step kecil, langkah-langkah kecil, tetapi itu memupuk positif experience kita. Yang kedua adalah cari mentor, best mentor atau modeling. Kita bicara modeling, mana nih yang sukses? Bagaimana dia sukses? Mentoring prosesnya, percepatannya itu akan membuat teman-teman akan jauh lebih enak dan nyaman untuk berinvestasi ataupun di sisi trading. Oke, Coach, thank you. Nah, Coach, ini merespon. Sekarang kan semua banyak informasi terkait dengan negatif, ya, informasi terkait dengan PHK, terus resesi, ya, dan lain-lainnya. Padahal belum terjadi, Coach. Nah, banyak berita sentimen-sentimen negatif. Akhirnya kita reaksi, ya, yang masuk dalam bawah sadar kita adalah negatif. Nah, kira-kira kalau dari best practice-nya, bagaimana sih kita menyaring ya informasi supaya tidak FOMO atau tidak ketakutan atau ya tidak mengalami yang namanya traumatik duluan gitu kan, padahal belum kejadian. Dengan maksudnya informasi dan apa ya yang ada saat kita gitu kan. Kayak misalnya tahun ini bakal resesi katanya kan gitu ya. Dan bakal itu kan kita lihat berulang-ulang video-videonya menyebar ke sana, viral, akhirnya orang menjadi takut spending, takut trading atau takut investasi. Iya. Jadi di NLP itu teman-teman nanti kalau misalnya pingin paham, ada namanya satu teknik itu paling keren ya. Boleh deh dua teknik aja. Yang pertama itu reframing. Jadi reframing itu artinya informasi itu kita bingkai ulang. Misalnya contoh, resesi 2023. Itu informasi kita dapat. Ya. Kalau kita cuma nelan, pastikan suatu informasi kan kebanyakan orang pasti akan terpikirkan hal negatifnya. Resesi negatifnya apa? Oh, mungkin banyak perusahaan jatuh, bangkrut. Tapi kalau seandainya reframing itu, coba pikirkan dari sisi hal yang berbeda. Misalnya contoh, resesi 2023. Wah, berarti kalau saya survive, saya keren dong. Berarti 2023 itu hanya orang-orang yang handal dong masih bisa survive. Wah, berarti kalau saya survive, saya hebat dong. Berarti ini kesempatan saya untuk menunjukkan kehebatan saya dong. Itu contoh. Ya, jadi terserah Anda mau reframingnya apa. Karena minimal emosinya dulu harus terkontrol, stabil dulu. Itu yang penting. Kalau buat keputusan dari rasa panik, biasanya kan banyak kecewanya ya, biasanya gitu ya. Jadi emosi dulu terkontrol. Kalau emosi sudah terkontrol, maka kita bisa lebih mudah melakukan keputusan-keputusan yang lebih rasional. Intinya itu. Reframing. Jadi apapun PHK, ya sudah. Kalau misalnya banyak PHK, saya yakin banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Saya yakin kok, kita lihat di Google itu banyak kok masih membutuhkan banyak karyawan. Ternyata banyak juga kan yang membutuhkan karyawan baru.
Berarti ini bisa jadi kalau misalnya PHK berarti kesempatan dia untuk berbisnis atau masuk ke perusahaan yang lebih baik, kan bisa jadi. Itu namanya di reframing. Cari cara pandang yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Intinya gitu. Jadi melatih diri kita untuk mencari persepsi yang berbeda. Terus yang kedua, di NLP ada namanya asosiasi disosiasi. Ya, ini di NLP juga. Asosiasi itu gimana, Coach? Asosiasi itu artinya kita suatu informasi yang ada seolah-olah kita yang ngalamin sendiri. Kalau disosiasi suatu informasi ini kayaknya untuk orang lain. Nah, maksudnya gimana? Misal contoh, kalau misalnya Anda lihat saham ya, saham ABC turun. Kalau Anda nggak punya saham di situ, Anda merasa stres nggak? Kemungkinan nggak. Kenapa? Terdisosiasi. Itu bukan untuk kita gitu loh. Ini turunnya ini bukan untuk kita, itu terdisosiasi. Saya dan saham ABC ini tidak bersatu. Kita nggak jadi satu kesatuan. Kalau dia turun ya turun aja, nggak ada hubungannya dengan kita. Itu namanya disosiasi. Jadi termasuk juga kalau misalnya Anda nih lihat teman berantem, kan gampang aja nasihatinnya. Ya udah kalian pasangan jangan berantem lah. Harus saling sabar. Yang ibu-ibu lebih sabar, yang suami juga lebih sabar. Bisa kan ngomongnya kenapa? Karena disosiasi. Yang berantem mereka. Ketika kita di rumah berantem sama istri, ketika di rumah kita yang berantem nggak bisa. Nggak bisa sebijak itu. Kenapa? Kita mengalami. Nah, artinya apa? Jadi mindset Anda ketika hal-hal yang buruk itu, pertama disosiasi dulu. Ya udah, hal-hal buruk ini itu bukan untuk saya. Hal-hal buruk yang akan terjadi nanti itu bukan untuk saya. Intinya itu dulu. Jadi jangan kaitkan bahwa itu akan kita alami. Itu dulu. Kalaupun yang terjadi ini bukan untuk saya. Yang penting emosinya stabil dulu. Lalu kita reframing. Ini adalah kesempatan saya untuk menunjukkan saya lebih baik. Jadi, kalau Anda terampil melakukan disosiasi ini sama reframing, saya percaya informasi apapun yang terjadi, ya nggak masalah. Sama contoh deh, tetangga sebelah lagi cerai. Kita jadi sakit hati nggak? Trauma nggak kita? Ya enggak. Yang cerai kan mereka. Ya kan? Bodoh amat, nggak ada hubungan dengan kita.